Kembali di Newsroom, pemirsa, seorang jamaah masjid diusir oleh sejumlah oknum pengurus masjid lantaran menggunakan masker saat berada di dalam masjid di Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Inilah detik-detik insiden keributan yang terjadi antar jemaah masjid yang terjadi di Masjid Al-Amanah di Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Seorang jemaah diusir oleh sejumlah oknum pengurus DKM masjid karena menggunakan masker di dalam masjid. Seorang jemaah diusir oleh sejumlah oknum. Pengurus DKM masjid berdalih larangan menggunakan masker di masjid karena tidak ingin disamakan dengan pasar dan lokasi lainnya. Lalu bagaimana MUI Kota Bekasi menyikapi adanya kasus larangan penggunaan masker di masjid ini? Sudah terhubung bersama kami Wakil Ketua MUI Bekasi, Sukandar Ghazali. Assalamualaikum, selamat malam Pak Sukandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali, sudah jernih sambungan suara kita Pak. Langsung saja, saya tadi menyebutnya ini insiden kesalahpahaman. Yang dilakukan oleh jamaah adalah memahami aturan pemerintah untuk menggunakan masker saat ingin sholat. Namun di sisi lain pengurus masjid punya pemahaman yang berbeda. Bagaimana Anda melihat ini Pak? Baik, sebetulnya MUI berangkat dengan pemerintah Kota Bekasi sudah melakukan musyawarah terkait minimal tentang persoalan-persoalan yang menyangkut masalah protokol kesehatan. Bahkan sudah melakukan konsultasi ke seluruh 12 kecamatan, termasuk tidak ada ormas-ormas tertentu. Nah, jadi kami juga sangat menyayangkan kalau pengurus DKM Amanah itu memberikan suatu semacam teguran kepada jamaah yang belum atau yang memakai masker. Dan ini padahal wali kota Bekasi termasuk di dalamnya adalah seluruh tempat yang ada di Kota Bekasi sudah memberikan penjelasan. Berangkat dari fatwa yang pusat juga seluruh ormas terkait dengan pandemi ini menyangkut adalah persoalan virus yang sangat luar biasa dengan pandemi ini. Bagaimanapun kita menyikapi itu dengan tolak ukurnya berdasarkan mengikuti aturan dari pemerintah. Yang kedua tentunya pemahaman ini jangan dijadikan semacam dalih tertentu seakan-akan virus itu tidak ada. Secara objektif itu ada. Memang kiai ulama tidak paham dan tidak mengerti soal virus. Yang ngerti, yang paham terkait dengan soal virus secara objektif itu adalah ahlinya. Nah, oleh karena itu tentunya mari sama-sama untuk menyatukan satu bahasa tentang penyelamatan umat, khususnya bangsa Indonesia ini, mobil khusus Kota Bekasi ini taat patuh kepada protokol kesehatan. Oke. Hanya dengan cara itu, Pak. Oke, kan sudah jelas sebetulnya Pak ya, aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Agama surat edaran dalam pelaksanaan tata cara beribadah, yaitu penggunaan masker. Namun di sisi lain ada pendapat dan argumentasi yang berbeda. Yang bersangkutan juga pengurus masjid ataupun takmir yang dimaksud itu juga pernah sebetulnya sudah 2 kali melakukan aturan yang serupa sebetulnya Pak. Sudah ditegur berkali-kali. Bagaimana MUI menyikapi ini? Apakah ada komunikasi? Ya, memang ada yang memahami secara spesifik dalam pandangan mereka terkait bahwa tanpa protokol kesehatan akan menjadikan semacam jaminan insya Allah tidak akan kena. Nah, ini persoalan. Nah, masalah persoalan seperti inilah yang terjadi semua terutama kepada jamaah-jamaah yang belum paham betul tentang masalah protokol kesehatan ini. Oke. Jadi sebetulnya umat Islam dari sudut pandang ibadah kita sami'na wa ata'na kepada Majelis Ulama Indonesia Pusat dan MUI Kota Bekasi mengadopsi dari MUI Pusat sehingga disosialisasikan ke seluruh warga masyarakat Kota Bekasi. Oke. Jadi kalau ada kawan-kawan termasuk salah satu DKM Amanah itu menyatakan seakan-akan
dianggap alergi terkait dengan protokol kesehatan, saya kira ini belum mengerti, memahami utuhnya terkait dengan objektivitas tentang persoalan virus corona ini. Oke, jadi seolah ada pertanyaan yang mencuat bahwa apakah ada aturan yang berbeda antara pemerintah dan juga ulama, kan di sini seolah-olah dikotomikan begitu. Yang menjadi pertanyaan saya kepada Pak Sukandar di sana, apakah sebetulnya pemerintah juga menggandeng unsur MUI, ulama di daerahnya, termasuk penceramah, ustadz dan lain sebagainya, untuk tetap mengkampanyekan protokol kesehatan, berikhtiar di tengah masa pandemi seperti ini? Betul. Jadi pemerintah Kota Bekasi, khususnya wali kota, menentukan permasalahan Kota Bekasi, MUI, NU, Muhammadiyah, Dewan Dakwah, Dewan Masjid semua dikumpulkan, kemudian berikan penjelasan dari pihak ahlinya, kemudian kita mendatangkan berita acara tentang terkait dengan soalan protokol kesehatan ini untuk masyarakat Kota Bekasi. Oke, untuk kedepannya akan seperti apa Pak Sukandar? Kita berharap bahwa insiden ini hanya terjadi di Masjid Al-Amanah saja dan dilakukan oleh oknum yang barangkali memang tidak memahami secara komplit, secara holistik begitu mengenai aturan-aturan dan lain sebagainya. Menurut Anda apakah masjid-masjid yang lain juga ada tidak laporan serupa? Ya, insya Allah memang besok sore sambil bersama kita mengundang seluruh NU tingkat kecamatan, kemudian di dalamnya termasuk adalah pimpinan ormas tingkat daerah Kota Bekasi untuk diberikan kembali arahan penjelasan kepada saudara kita jangan sampai tertimbang kembali terkait dengan masalah seperti itu. Dan para masyarakat juga akan selalu nanti jangan sampai terpancing oleh protokol seperti ini dimanfaatkan oleh kawan-kawan yang menyalahgunakan atau memanfaatkan kesempatan seperti ini. Ya, kebebasan melaksanakan ibadah itu kan diatur oleh konstitusi kita begitu. Jangan sampai ada pengusiran karena melakukan aturan yang dianjurkan bahkan sudah diwajibkan oleh pemerintah. Jika ini terulang kembali, apa yang akan dilakukan oleh MUI barangkali kepada masjid-masjid, ini berkomunikasi tentu saja dengan Dewan Masjid dan lain sebagainya? Ya, artinya itu kan terkait dengan azab atau etika ya. Semestinya secara bijak tidak boleh hanya seperti itu. Sesama Muslim hanya sedang dia memakai taat patuh pada itu pemerintah dengan kesehatan, ada kesan seakan-akan tidak pengertian. Nah, yang seperti ini memang saya katakan tadi, insya Allah kita akan berikan penjelasan kembali dan insya Allah akan kita hadir pada pimpinan daerah daripada KM Al-Amanah ini untuk diberikan penjelasan kembali oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi. Terima kasih untuk waktu Anda berbincang bersama kami, Pak Sukandar Ghazali, Wakil Ketua MUI Bekasi. 3 hari jelang pemberlakuan larangan mudik, penyekatan jalur sudah mulai terlihat. Sementara pemudik mensiasati dengan menggunakan travel ilegal. Tiga hari jelang pemberlakuan larangan mudik 6 Mei mendatang, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung mulai melakukan pengetatan larangan mudik. Pengetatan terjadi di Bundaran Cibiru yang merupakan pintu masuk utama Kota Bandung dari arah timur. Petugas melakukan pemeriksaan secara ketat terhadap para pengendara yang berasal dari luar Bandung, baik roda 2 maupun mobil. Pemeriksaan diantaranya meliputi surat bebas COVID-19. Tak hanya itu, untuk menekan penyebaran COVID-19 dan memastikan pemudik sehat, petugas juga melakukan rapid antigen secara acak terhadap para pengendara yang memasuki Kota Bandung dengan sasaran pengendara asal luar Bandung. Pemeriksaan antigen secara gratis ini bukan penyekatan, namun pemeriksaan secara random terhadap pengendara gratis menjelang operasi penyekatan yang akan dimulai pada tanggal 6 nanti. Sementara itu sejumlah pengendara yang menolak dilakukan rapid antigen akan disuruh putar balik oleh petugas. Sementara itu di Depok, Jawa Barat, puluhan travel gelap berplat hitam ini diamankan di sejumlah titik dalam operasi kepolisian. Dalam aksinya mereka berangkat pada malam hari, berharap petugas lengah. Travel tersebut tidak memiliki izin trayek dan ilegal lantaran menggunakan plat hitam.
Ada sekitar 22 travel gelap yang diamankan dengan trayek bermacam-macam, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan Lampung. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp300.000 dan dijajakan melalui aplikasi Facebook. Kegiatan razia ini memang kemarin sudah 1 minggu. Alhamdulillahnya dari jajaran Polres Metro Depok sudah menangkap sebanyak 22 barang bukti travel gelap. Yang mana memang travel gelap ini akan kita amankan, kemudian akan kita tilang dan sidangnya nanti setelah Lebaran. Larangan mudik sudah diumumkan oleh pemerintah mengingat Indonesia masih menghadapi pandemi COVID-19. Mencegah kerumunan di stasiun usai warga belanja ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, layanan stasiun kereta di lokasi ditiadakan. Penutupan akses penumpang berlaku dari pukul 3 sore hingga pukul 7 malam. Penumpang kereta bisa mengakses jalur komuter lain melalui stasiun Palmerah, Gondang Dia, Karet, Stasiun Duri, atau Stasiun Angke. Dinas Perhubungan menyediakan angkutan gratis dari Tanah Abang ke 5 stasiun lainnya. Penutupan stasiun Tanah Abang sore hari ini berlaku hingga 12 Mei mendatang. Semua kan orang tertuju belanja ke Pasar Tanah Abang. Nah, untuk pulangnya mereka karena stasiun yang terdekat adalah Stasiun Tanah Abang, makanya terjadi penumpukan di Stasiun Tanah Abang. Gitu. Nah, kita berusaha untuk memecah itu dengan memfasilitasi ke stasiun-stasiun. Dan pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk menuju ke Stasiun Tanah Abang, Stasiun Palmerah, dan juga Stasiun Sudirman bersama rekan-rekan kami yang ada di sana, yaitu Ricky Iskandar, Camas Henda, dan juga Ayu Jelita. Terlebih dahulu kita akan menuju ke Ricky Iskandar. Ricky, bisa dijelaskan kepada kami apakah seluruh pengguna jasa KRL sudah mengetahui aturan baru yang baru berlaku per hari ini? Iya, baik Abraham, terkait dengan aktivitas di Stasiun Tanah Abang saat ini masih belum beroperasi karena memang pukul 7 nanti baru aktivitas ataupun mobilitas di Stasiun Tanah Abang ini baru bisa beroperasi. Namun kita lihat banyak penumpang ataupun warga yang masih tetap menunggu hingga pukul 7 mendatang meskipun saat ini sudah disediakan transportasi seperti Transjakarta, unit layanan gratis yang tersebar nantinya bisa dikerahkan ke 5 titik stasiun. Dia ada Stasiun Palmerah, Stasiun Gondang Dia, Stasiun Karet, Stasiun Duri, dan Stasiun Angke. Kelima kendaraan ini akan tetap masih dioperasikan hingga pukul 7 mendatang. Namun kita lihat situasi di angkutan gratis ini tidak lagi terlihat adanya antrian seperti sore tadi. Namun penumpang lebih memilih tetap menunggu untuk pukul 7 hingga nantinya. Kita lihat juga memang sudah mulai ada beberapa antrian. Jika dikatakan mobilitas ini dihentikan sekitar pukul 3 sore hingga pukul 7 malam nanti karena memang adanya penumpukan, namun kita lihat penumpukan tetap terjadi pada saat ini. Namun bedanya kemarin pada saat weekend itu penumpukan terjadi karena memang pusat perbelanjaan di Tanah Abang karena memang sudah memasuki suasana Lebaran, jadi aktivitas dari masyarakat seperti berbelanja sebelum menyambut hari Lebaran ini sudah menahun. Artinya memang hal itu kerap terjadi. Untuk menghindari itu, maka PT KAI untuk memecah keramaian di stasiun ini tetap dilakukan hingga beberapa hari ke depan. Namun nantinya akan ada tetap evaluasi dari PT KAI apakah hari ini efektif untuk mobilitas dihentikan sekitar 4 jam. Namun kita lihat karena memang sekarang ini memasuki hari weekend ataupun hari Senin, maka aktivitas lebih ramai oleh wilayah perkantoran karena memang belum memasuki libur akhir Lebaran seperti itu. Maka mobilitas perkantoran ini masih menjadi pusat perhatian bagi PT KAI untuk tetap membuka akses di sini sekitar pukul 7 hingga pukul 9 malam nanti. Seperti itu, Abraham. Terima kasih Ricky Iskandar. Selanjutnya kita menuju ke Stasiun Palmerah. Apakah terjadi penumpukan penumpang seperti yang terjadi di Stasiun Tanah Abang di sana? Camar Haenda.
Ya, Abraham dan juga pemirsa, terkait dengan pengalihan dari stasiun Tanah Abang ini menjadi di stasiun Palmerah, dapat kami informasikan situasi dan kondisi terkini dari stasiun Palmerah sejak pemantauan kami sejak sore tadi. Ini sudah ramai dikunjungi dan didatangi oleh para calon penumpang. Dan memang untuk pengalihan ini sendiri ini terjadi pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat tadi, dan ini memang terjadi lonjakan begitu dari para masyarakat ataupun penumpang yang datang, yang biasanya pihak dari stasiun Palmerah ini mendapat kunjungan dan juga dapat melayani sebanyak 2.000 hingga 3.000 calon penumpang. Ini dapat melayani sebanyak 10.000 penumpang sampai dengan saat ini, dan ini juga jumlah juga akan terus bertambah sampai dengan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, tadi juga kami sempat melakukan peninjauan bahwasanya memang pihak dari stasiun Palmerah ini melakukan pengamanan dan juga penambahan 12 personil tambahan terkait dengan penerapan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan juga menjaga jarak, di mana antrian yang dilakukan sebelum menuju ke peron keberangkatan. Dan regulasi ini juga merupakan regulasi Dinas Perhubungan terkait dengan respon dari adanya kunjungan dari Gubernur DKI Jakarta kemarin, Anies Baswedan, meninjau bahwasanya adanya kerumunan yang ada di pasar Tanah Abang. Dan memang pemirsa, untuk KRL lintas barat seperti yang berasal dari Rangkas Bitung, Parung Panjang dan juga Serpong ini memang diarahkan ke stasiun ini hingga pukul 7 malam nanti. Dan kami juga sempat mewawancari beberapa masyarakat, dan mereka mayoritas akan menuju ke pasar Tanah Abang untuk berbelanja keperluan di hari raya. Dan mereka mengaku sebenarnya merasa terbebani dengan regulasi ini karena perlu merogoh kocek yang lebih dalam terkait dengan biaya ongkos untuk pergi ke pasar Tanah Abang. Dan regulasi ini memang tadi kami juga sempat mengkonfirmasi bahwasanya akan dilakukan hingga dengan batas waktu yang belum ditentukan. Abraham. Terima kasih Camar Haenda. Selanjutnya kita menuju ke Stasiun Sudirman. Ayu Jelita, bagaimana kondisi di sana? Baik, terima kasih Abraham. Setelah pihak KCI resmi memberikan rekayasa operasional di KRL di Stasiun Tanah Abang, tidak sedikit penumpang yang harus mengakses tujuan Stasiun Tanah Abang ini dengan transit di stasiun lain atau stasiun terdekat seperti di tempat saya berada saat ini, yaitu di Stasiun Sudirman yang terletak di Jakarta Pusat. Namun menurut pantauan kami sejak hari pertama diberlakukannya operasional rekayasa ini sejak pukul 3 sore hari tadi hingga nantinya pada pukul 7 belum terlihat adanya peningkatan atau lonjakan penumpang di Stasiun Sudirman sendiri. Dan menurut pantauan kami sejak siang hari tadi, baik dari pihak keamanan ataupun Satgas COVID-19 di Stasiun Sudirman ini belum terlihat adanya tambahan personel, dan juga menurut pantauan kami sejak sore hari tadi untuk arus lalu lintas di sekitar Stasiun Sudirman ini masih terpantau lancar. Sebelumnya pihak KCI sendiri telah memberlakukan rekayasa operasional untuk jam KRL di Stasiun Tanah Abang, mengingat terjadinya penumpukan penumpang di Stasiun Tanah Abang beberapa hari terakhir ini yang mencapai hingga 57.000 penumpang hingga 58.000 penumpang. Abraham. Terima kasih atas informasi Anda, Ayu Jelita. Dan sebelumnya ada Camar Haenda dan juga Riki Iskandar dari 3 stasiun KRL yang berbeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali untuk Anda dengan informasi sakit hati. Kami akan kembali untuk Anda dengan informasi lainnya sesaat lagi.